Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Michael Sinaga akhirnya kena batunya setelah beberapa waktu yang lalu sempat sindir soal orang timur. Kali ini puluhan pengacara Indonesia Timur turun tangan siap penjarakan Michael Sinaga. Nah, inilah teman-teman ya, kita kalau bicara bersosial media itu hati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain ya. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Kami tim hukum dari Divisi Hukum DPP Forum Pemuda NTT menyampaikan pandangan-pandangan hukum kami dengan 10 pernyataan sikap tadi yang nanti juga akan berkolaborasi dengan beberapa kantor advokat ya yang akan memperjuangkan hak-hak hukum dari adik Irjan. Nah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh rekan Abdi tadi dan juga rekan Yopi, bahwa memang ada statement yang menurut kami itu merupakan delik pidana yang justru disampaikan oleh saudara siapa tadi? Ya, saudara pelapor itu. Nah, ini sedang kami verifikasi, yang sedang kami kumpulkan, dan tidak menutup kemungkinan akan kami melakukan upaya hukum balik, di mana secara terang-terangan melalui akun YouTube-nya kemudian dia menghina adik kami bahwa datang dari NTT hanya bawa 3 kolor. Nah, ini adalah pernyataan yang tidak bertanggung jawab, pernyataan yang menyesatkan, sehingga tidak menutup kemungkinan kami juga akan melakukan upaya hukum terhadap saudara ya. Nah, sementara itu kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi masukan dan juga pandangan hukum yang bisa mendukung adik kami untuk terus melakukan kreativitas di dalam YouTube-nya ya. Terus melawan hoax, terus menyampaikan kebenaran ya. Apa yang benar katakanlah benar. Apa yang saudara saksikan, apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami, itu adalah kebenaran. Teruslah bersuara untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih. Salam sejahtera. Itu adalah orang yang jadi presiden. Iya. Jadi waktu saya dibilang oleh Pak Roy dan kawan-kawan bahwa itu fotonya Dumatno berdasarkan sebuah program aplikasi untuk mengecek kesamaan wajah, saya percaya. Iya, tapi ternyata itu bukan fotonya Dumatno, itu fotonya Joko Widodo, gitu loh. Dan saya menginvestigasi pada nama-nama yang ada di sini. Oh iya. Nama-nama ini saya datengin, teman-temannya ini saya datengin. Oh iya, ini teman saya, tapi bukan itu katanya. Sampai tempat KKN-nya saya datengin. Ternyata memang orang ini bukan orang itu, gitu loh. Oh, jadi orang ini pernah KKN? Memang Joko Widodo, dan ini bukan sarjana, ini sarjana muda. Gitu. Nah, setelah podcast ini, Mike, dokumen ini akan saya serahkan pada satu institusi supaya aman, karena ini akan jadi bukti. Tuh teman-teman, ternyata betul fotonya Pak Joko Widodo, bukan Dumatno. Ayo. Sebenarnya menunjukkan ijazah itu juga tidak menyelesaikan masalah menurut saya, karena ijazah yang ditunjukkan itu bisa palsu, bisa tidak juga. Nanti dibantah lagi. Bisa dibantah lagi. Misalnya ijazah sepertinya asli, tapi ternyata buatan pramuka misalnya gitu ya. Itu kan bisa juga harus dibuktikan juga kan ini palsu atau tidak yang diperlihatkan oleh si penyidik nanti. Kalau seandainya diperlihatkan kan pasti ada lab forensik dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa ini memang asli atau tidak. Nanti diperdebatkan lagi nih kertasnya baru atau lama, kemudian jenis kertasnya dan segala macam. Jadi menurut saya diperlihatkan tidak juga menunjukkan selesainya masalah ini gitu. Tidak bisa mengakibatkan ini bisa dihentikan atau ini dicabutnya laporan oleh dari pihak teman-teman kuasa hukum dari Sumala. Iya, dimulai. Tapi larinya nggak pernah maju. 3. Cimanggis Cibitung, tol yang sempat jadi urban legend. Di era SBY, proyek ini posisinya kayak mitos urban. Ada gambarnya, ada brosurnya, ada rencananya, tapi fisiknya entah di mana. Masalah lahan dan pendanaan jadi alasan klasik. Rakyat hafal, malaikat hafal. Masuk era Jokowi, proyek ini diangkat dari alam gaib, dicetak nyata. 2019 mulai beroperasi bertahap. Hasilnya, logistik di Bekasi lancar, kemacetan berkurang, industri jalan. Tapi ya itu, yang dulu ngurus proyek ini kayak ngurus tanaman kaktus, disiram setahun sekali, tiba-tiba ngegas bilang,
Harusnya begitu dari dulu. Ya iyalah, tapi dulu siapa yang nggak kerjain? 4. Desari, sampai Depok pun dibangunkan tol. Ini lucu. Dulu zaman SBA, proyeknya sudah diumumin, sudah dibikin seremoni, sudah difoto wartawan, tapi hasilnya nihil. Kayak relationship soft launch. Pamer, tapi nggak kejadian. Jokowi, gas. 2017 sampai 2019 kelar. Masyarakat Depok yang tiap hari drama ke Jakarta akhirnya punya jalur cepat. Pembenci Jokowi masih bilang itu kan proyek lama. Tapi pas mangkrak dulu kok diam-diam baik. 5. Bandara Kertajati. Dari wacana premium jadi bandara beneran. Zaman SBY Kertajati itu levelnya wacana kelas VIP. Ada proposal, ada master plan, tapi pembangunan fisik nihil. Bandara itu bahkan kalah cepat dibangun dibandingkan warung bakso baru buka. Di era Jokowi, 3 tahun kelar. 3 tahun. Dari kosong jadi bandara internasional. Sementara generasi wacana cuma bisa bilang, ya kan itu idenya dari dulu? Iya, ide. Masalahnya rakyat butuh bandara, bukan folder PowerPoint. 6. Patimban. Pelabuhan yang baru hidup. Kalau presiden berani ambil risiko, pelabuhan Patimban zaman SBY cuma hidup di dokumen. Semua serba akan, tapi nggak akan jalan. Yang terjadi, ya mangkrak, stuck, dan hilang dari pemberitaan. Jokowi bangun 2017, 2020 sudah beroperasi. Dikhususkan untuk ekspor otomotif, logistik, barang berat, hasilnya ekonomi bergerak, tapi pembenci Jokowi tetap komen. Jokowi cuma meneruskan. Nerusin sih benar, masalahnya yang sebelumnya justru berhenti total. 7. Kereta cepat. Dari dongeng 2 dekade. Jadi kenyataan, ini mah paling epik. Dari awal 2000-an sudah wacana, studi, seminar, foto-foto pertemuan. Tapi pembangunannya kosong. Datang Jokowi langsung disikat. 2016 mulai, 2022 kelar. Waktu tempuh 3 jam jadi 40 menit. Orang yang dulu 20 tahun cuma rapat sekarang protes. Ih kok mahal? Lah dulu mangkraknya siapa? Yang bangun siapa? Yang diprotes siapa? Sungguh hidup penuh plot twist. 8. LRT Jabodebek. Dari gambar brosur. Jadi kereta beneran. Era SBY direncanakan sejak 2008 tapi jalan di tempat. Pembangunan 0. Yang maju cuma slide presentasi. Era Jokowi 2015 langsung bangun. 2019 beroperasi. Pembenci bilang, tapi masih ada kekurangan teknis. Lah wajar, itu produk baru. Yang enggak wajar itu proyek yang 10 tahun cuma jadi market. 9. MRT Jakarta, proyek yang mati lampu sampai Jokowi datang. Ini legend. Direncanakan dari 2006, pendanaan JISA sudah siap. Tapi setiap mau jalan, izinlah, tenderlah, kajianlah. Akhirnya bukan MRT yang bergerak, tapi alasan. Jokowi masuk sebagai gubernur DKI 2013, langsung dihantam. Sebagai presiden, disikat sekalian. 2019, MRT beroperasi. Sekarang orang naik MRT selfie-selfie sambil bilang, untung ini proyek lama ya. Iya, lama bener mangkraknya. 10. Tol Balikpapan Samarinda dari hantu proyek ke tol modern. Ternyata kemarin kamu melaporkan. Oke. Nah kan teman-teman sudah tahu bagaimana dia sebelumnya menghina saya kan? Menghina saya, kemudian merendahkan saya, apalagi ya? Menghina ekonomi, banyak sekali itu sudah tersebar, bahkan sudah ditanggapi oleh masyarakat dari Indonesia Timur, khususnya NTT ya. Tapi pada waktu itu saya bilang, yaudahlah, kalau dia menghina saya, kemudian bawa-bawa nama NTT, ya kita kasih peringatan aja ke dia ya. Kasih peringatan aja ke dia secara manusiawi ya, bahwasanya anak ini mau berubah apa enggak ya. Anak ini mau berubah apa enggak. Kita memberikan keleluasan, oke. Tapi kemarin di Polda Metro Jaya dia bilang gini, saya tidak menyerang pribadi. Oh ya, omong kosong kau, weh. Kau punya pernyataan semua dari menit 000 sampai dengan terakhir, paling terakhir itu pun saya dengar kata berkata. Ya. Yang pertama kau bilang, saya tidak menyerang pribadi Irjan dan sebagainya. Saya lucu pernyataan kau, Mikael. Apa kau sedang panik? Apakah kau sedang panik? Ini saya ultimatum ke kau ya. Saya ultimatum ke kau. Jangan pernah kau cabut laporan itu. Ya. Jangan pernah kau cabut laporan terhadap saya di Polda. Kau jangan cabut.
Kau ingat itu Mikael ya, jangan pernah kau cabut dan kita akan tempur. Ya, kalau terbukti laporanmu itu bahwa tidak terbukti atau palsu, kau akan diseretkan oleh kami. Ya, apa yang kami seret sudah pasti langkah hukum yang kami akan sikat balik kepada Anda. Ya, tidak ada ampun lagi kali ini ya. Kau ingat, itu hari kau menghina saya, ya. Kemudian Inilah video kita kali ini, silakan di komentar kalian di kolom komentar. Kali ini Michael Sinaga kena batunya. Sekali lagi teman-teman ya, kita hati-hati bersosial media, hati-hati berbicara, jangan sampai menyakiti hati orang lain, apalagi ya menyerang pribadi seperti yang telah dilakukan oleh Michael Sinaga. Akhirnya apa? Berbuntut panjang, akhirnya kena batunya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.